Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini materi kita adalah dukungan psikologis awal anak usia dini. Dukungan psikologis awal adalah keterampilan sederhana bagi orang tua untuk membantu menghadapi masalah atau situasi sulit. DPA dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif masalah atau situasi sulit. DPA dapat membantu mengurangi beban dan tekanan yang dialami serta menunjang proses pemulihan psikologis. Apa itu situasi sulit? Situasi sulit adalah dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, dan di lingkungan kerja, seringkali ayah dan bunda dihadapkan dengan berbagai situasi sulit. Situasi sulit juga dapat terjadi dalam konteks bencana alam, bencana non-alam, konflik sosial, dan kegagalan teknologi manusia. Kesulitan menjalankan peran sebagai orang tua, tidak memiliki kemampuan mendampingi anak dan yang lainnya. Kesibukan pekerjaan, konflik dengan rekan kerja, pelanggan yang berkurang, kerugian usaha, gagal usaha yang lainnya. Kehilangan pekerjaan, pengurangan penghasilan, ketidaksiapan bekerja di rumah, mengurus rumah tangga, pendampingan belajar anak, kesulitan menyesuaikan situasi pandemi, pembagian waktu, dan yang lainnya. Rasa tidak nyaman tanpa disadari akan muncul seperti panik, kecewa, jenuh, cemas, takut, yang muncul pada saat situasi sulit. Mudah tersulut emosi seperti marah tanpa sebab, lelah fisik, bingung bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi. Rasa tidak nyaman biasanya terjadi ketegangan, stres, depresi, tersulut emosi marah yaitu fungsi tubuh yang menurun, kelelahan fisik, daya tahan tubuh menurun, kebingungan, sulit untuk berpikir jernih. Siapa saja yang terdampak dalam situasi sulit ini yaitu keluarga dan lingkungan. Bila menghadapi situasi sulit, maka seluruh keluarga perlu berkomunikasi untuk bisa menyesuaikan diri, saling mendukung antara anggota keluarga untuk memberi perhatian dan saling melindungi. Menghadapi situasi sulit, ayah bunda, anak dapat menghadapi masalah atau situasi sulit. Kita perlu memiliki keterampilan DPA ini. Manfaat DPA bagi orang tua yaitu memiliki kemampuan cara untuk mengelola situasi sulit yang dialami. Membantu mendampingi anak untuk mengalami kesulitan maupun tidak. Menjadi bagian dari solusi di keluarga dengan mengembangkan kemampuan empati. Dukungan psikologi awal, keterampilan sederhana untuk mencegah, mengurangi dampak psikologi yang buruk, mempercepat proses pemulihan agar kesejahteraan diri tetap terjaga. Memberi kesempatan kepada orang tua dan anak untuk mengekspresikan masalah kepribadian yang dihadapinya. Langkah-langkah DPA bagi orang tua. Yang pertama,
memberikan perhatian, yaitu bersifat positif, menenangkan diri, sadar akan situasi sulit yang terjadi, memberi perhatian terhadap kebutuhan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, mendengarkan, cari informasi yang tepat, orang yang dipercaya untuk mendengar situasi sulit yang dialami. Menghubungkan, mengetahui siapa yang dihubungi ketika situasi sulit belum yang dapat teratasi. Situasi sulit datang tidak pernah mengenal tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Memperbaiki keadaan lebih baik daripada mengeluh dan mencela situasi yang dihadapi, karena di balik situasi sulit akan terbentuk pribadi yang kuat. Mengenal peran orang tua. Ayah bunda tentu ingin menjadi orang tua yang baik. Oleh karena itu perlu membekali diri agar mampu menjalankan perannya, baik dirinya maupun untuk keperluan anak-anaknya. Namun pada saat situasi sulit, manusiawi bila orang tua yang tidak selalu berkata dengan perbuatannya tidak dapat menguasai perasaan, tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan sendiri, namun maupun anak-anaknya. Menjadi orang tua dan situasi sulit biasanya akan melibatkan emosi yang cukup besar, seperti munculnya perasaan yang tidak nyaman, seperti marah, sedih, kecewa. Sebagai orang tua mungkin akan dihadap dengan rasa bingung bagaimana seharusnya reaksi secara tepat, khususnya dalam keluarga. Saat ini, orang tua perlu mengenali perasaan, kelemahan, dan kebutuhan dirinya agar tepat dapat memberikan reaksi yang baik. Langkah awal harus diambil ketika dihadapi pada situasi sulit adalah tenang dan jangan panik. Mengenali peran orang tua dalam situasi sulit. Pada situasi ini, reaksi emosi orang tua lebih besar dibandingkan anak. Dampak yang lebih berat dialami oleh anak justru datang dari orang tua. Bila orang tuanya salah merespon kepada anaknya, maka anak akan merasa tidak nyaman. Misalnya, saat anak mengalami perasaan tertentu dengan orang tuanya, menjengkali perasaan anak tersebut, tidak apa-apa, kok jangan takut. Maka anak akan merasa tidak terima, tidak dipahami, merasa tidak nyaman. Kendala orang tua dalam situasi sulit. Orang tua mengalami kesulitan menjalin hubung dengan yang menyenangkan bagi anak. Ketika melihat kemunduran perilaku anak menjadi kurang sabar. Orang tua perlu memiliki keterampilan DPA dan mendapatkan dukungan psikologi awal untuk membantu anak mengatasi situasi sulit. Apa yang dapat dilakukan oleh orang tua? Yaitu orang tua dapat membantu keluarga mengatasi situasi bersama, membangun kebersamaan diri untuk bangkit dan menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri dari hal yang tidak menyenangkan bisa menjadi orang lebih kokoh dan tangguh. Menjadi orang tua tangguh. Ayah bunda dapat melatih ketangguhan diri sebagai orang tua yang melakukan hal berikut ini. Belajar membaca situasi
yang terjadi secara tenang dan berlahan, mengatur emosi sebelum memberikan respon, misalnya mengambil napas sejenak, memperkuat kemampuan diri dengan melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki, meningkatkan hal baik dalam diri sendiri, melatih diri untuk berbuat keputusan yang positif. Menjadi orang tua tangguh bersama keluarga, menjalin kedekatan dengan keluarga, komunikasi positif, meningkatkan rasa empati, memelihara harapan bahwa situasi akan lebih baik, saling memberi kekuatan. Orang tua tangguh adalah orang tua yang mampu beradaptasi dengan situasi sulit, maupun memikiri langkah-langkah nyata untuk menghadapi diri dan keluarga, sehingga menjadi sumber kekuatan yang membuat manusia berlahan dalam situasi dan kondisi apapun. Ayah bunda, ikatan batin orang tua dan anak sangatlah penting untuk menjalin hubungan baik sepanjang kehidupannya. Kapan itu? Siapa anak usia dini? Yaitu anak usia dini mulai dari 0 sampai 6 tahun. Masa usia emas di mana pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat dan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Mengenali ciri-ciri anak. Pertama, unik, senang meniru, bermain, spontan, aktif, bergerak, mengutamakan keinginan diri sendiri. Kebutuhan anak usia dini, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, kebutuhan pengasahan kemampuan. Komunikasi dengan anak usia dini. Bagaimana berkomunikasi dengan baik pada anak usia dini? Yaitu bisa kita lakukan, sediakan waktu yang cukup, diam dan simak apa yang dikatakannya. Buatlah anak merasa nyaman untuk bebas berbicara. Hentikan aktivitas lain untuk fokus mendengar. Cara membangun komunikasi dengan anak. Kenali masalah siapa? Masalah anak atau masalah orang tua? Langkah yang dilakukan, mendengar aktif, lakukan pesan saya. Contoh kalimat dari anak, sepertinya adik merasa, karena mungkin adik ingin, ibu juga ingin. Oh, begitu ya. Kunci komunikasi efektif dengan anak. Pertama, mendengarkan, kemudian menerima, berbicara. Rumah adalah tempat pendidik pertama dan utama bagi anak usia dini. Sekolahnya adalah rumah dan orang tua anak adalah orang tua. Dukungan psikologis awal pada anak yaitu kenali dan beri perhatian. Tujuannya mengenal dan memenuhi kebutuhan agar anak merasa nyaman, aman, dan tenang. Dengarkan, memahami situasi sulit yang dihadapi oleh anak. Melakukan aktivitas bermakna untuk mengurangi situasi sulit dan dampak dari situasi sulit. Menghubungkan, merencanakan dukungan lanjutan apabila orang tua masih mengalami kesulitan dengan bantuan pihak lain. Menjadi teman sekaligus sahabat yang baik bagi anak dalam situasi sulit apapun. Membangun kelekatan dan kepercayaan anak
terhadap orang tuanya dan lingkungan di luar dirinya, kehidupan yang akan datang. Demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.